Dan kami dari Desa Bicara mengucapkan selamat tahun baru bagi kawan-kawan di desa. Semoga di tahun 2021 kita bisa menjadi salah satu aktor yang mampu untuk menguatkan desa, mampu untuk menjadi teman diskusi dan teman berbagi bagi desa. Desa Bicara. Desa Bicara. Desa Bicara. Desa Bicara. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Desa Bicara. Sambil ngopi. Nah, kami dari Desa Bicara akan menyampaikan bukan perkembangan sebenarnya, tetapi kemudian ini akan memasuki tahun baru dan kita akan mengakhiri tahun 2020. Nah, semoga juga di tahun 2020 semua persoalan dan perkembangan maupun upaya desa untuk membangun desanya serta juga untuk membangun Indonesia bisa menjadi pelajaran untuk menapaki di tahun 2021. Nah, kami dari Desa Bicara ingin kembali mereview begitu beberapa hal. Yang pertama terkait dengan dana desa, karena desa selalu berkaitan dengan dana desa yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, dana desa ini menjadi bahan menarik bahkan untuk tahun 2021 ke depan. Dana desa tahun 2020 ini menjadi banyak pembicaraan, bahkan menjadi polemik bagi kawan-kawan yang berkegiatan dan beraktivitas memaksimalkan dana desa untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desanya. Yang kedua, berkaitan dengan kewenangan desa. Di tahun 2020 masih ada catatan terkait dengan kewenangan-kewenangan desa yang tidak bisa dilakukan dan dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah melalui kementerian maupun pemerintah pusat masih meniadakan peran dan kewenangan desa. Padahal kita ketahui bersama di Undang-Undang Desa ada rekognisi dan subsidiaritas yang menjadi roh pengembangan, pembangunan dan pemberdayaan desa melalui undang-undang. Yang ketiga berkaitan dengan kebijakan gitu. Nah, kebijakan ini seperti yang kita sampaikan sebelumnya, ini berkaitan dengan perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, baik itu melalui Kementerian Desa maupun kementerian-kementerian lain yang terkait, misalkan Kementerian Keuangan maupun Kementerian Dalam Negeri. Perubahan kebijakan yang begitu cepat kemudian ini membuat persoalan tersendiri bagi desa ketika merencanakan dan bahkan sudah merencanakan pembangunan di desanya melalui kearifan lokalnya. Karena ada perubahan-perubahan kebijakan yang begitu cepat, maka ini menjadi persoalan tersendiri. Nah, terakhir, yang keempat itu terkait dengan pilkades. Beberapa desa di tahun 2020 ini melakukan pelaksanaan pemilihan kepala desa, atau mungkin ada pelaksanaan pemilihan yang nama desa disesuaikan dengan kearifan lokalnya. Dinamika perubahan dan politik di desa ini juga mempengaruhi kehidupan masyarakat, kehidupan berdesa di desa. Ya, semoga saja di desa kawan-kawan yang sudah melaksanakan pilkades tidak terjadi perpecahan dan dampak yang merugikan bagi desa. Belum lagi persoalan dampak pandemi yang diakibatkan oleh COVID-19. Di satu sisi desa terdampak, tidak hanya dari segi kesehatan, tapi juga dari segi sosial, dari segi budaya, bahkan dari segi kegiatan keagamaan juga terpengaruh di desa begitu. Sehingga kebijakan-kebijakan penyesuaian harus dilakukan oleh desa terkait dengan biasanya desa erat kaitannya dengan pemusyawarah gitu ya, berkumpul bersama. Nah, dalam konteks ini desa harus menyesuaikan kebijakannya terkait dengan keramaian. Pandemi juga mendorong desa untuk lebih cepat untuk merespon beberapa perubahan-perubahan kebijakan yang begitu cepat dari nasional begitu ya. Misalkan terkait dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Ini berkaitan dengan refocusing anggaran dari negara begitu ya. Nah, dampaknya cukup real bagi desa. Dana desa itu terpengaruh. Itu pasti karena dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN. Ini kemudian dilakukan kebijakan baru ya, refocusing yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan gitu ya, melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Nah, dana desa ini sedikit berubah gitu ya, sedikit berubah arahnya. Salah satunya tentu
seperti yang kita ketahui bersama menjadi bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Selain itu juga ada beberapa kebijakan-kebijakan dari Kementerian Desa yang juga sedikit mempersulit kawan-kawan di desa untuk mengaplikasikan dana desa ini dia agar lebih berdampak dan bermanfaat bagi masyarakatnya di desa. Karena ada kebijakan, misalkan contoh masker 500 miliar, terus program BKTD dan beberapa program dari kementerian yang diminta untuk cepat direspon begitu. Nah, persoalan-persoalan perubahan kebijakan ini nih, sedikit banyak mempengaruhi kawan-kawan di desa. Berikutnya, dalam masa pandemi ini juga desa diminta untuk melakukan penguatan ekonomi gitu ya. Penguatan ekonomi ini dimulai dari beberapa kebijakan Kementerian Desa. Termasuk fokusnya adalah penguatan badan usaha milik desa. Serta juga bagaimana kemudian desa didorong untuk menguatkan sektor pariwisatanya. Tetapi harus kita ketahui bersama, dampak pandemi terhadap desa-desa yang memiliki pemasukan atau wisata di desanya juga berpengaruh. Dan desa juga harus belajar memahami situasinya bahwa pariwisata yang dibangun juga harus kemudian merespon dampak pandemi ini. Sementara di sisi yang lain, pemerintah nasional melalui Kementerian Desa meminta agar desa kemudian bangkit secara ekonomi. Mulai dari misalkan BUMDesnya, mulai dari pariwisata yang dibangun di desa. Tetapi kemudian belum nampak kemudian program dari nasional yang memang betul-betul untuk menguatkan peningkatan atau kemudian membangkitkan kembali perekonomian di desa. Ya seolah-olah desa diminta untuk bertahan sendiri di situasi pandemi begini. Nah, itu mungkin menjadi catatan lain gitu ya. Nah, dalam konteks situasi pandemi saat ini gitu ya, desa diminta untuk bertahan gitu, menjadi pertahanan terakhir ketika pandemi itu terjadi. Diminta bertahan ketika masyarakat di perkotaan harus kembali pulang ke kampungnya karena dampak pandemi, pekerjaan tidak ada di kota. Masyarakat-masyarakat yang terlanjur mencari nafkah di kota kemudian kembali berbondong-bondong kembali ke desa. Ini menjadi persoalan tersendiri di desa begitu. Selain itu juga tadi ekonomi, penguatan ekonomi dan membangkitkan ekonomi nasional diminta untuk bertahan dari desa. Dan desa melakukan itu di situasi menghadapi dan bertahan di kala pandemi. Berikutnya, desa diminta untuk beradaptasi. Nah, beberapa poin adaptasi yang dilakukan desa-desa maupun desa kawan-kawan sebenarnya sudah dilakukan. Ini terkait dengan beberapa kebijakan, misalkan normal baru di desa. Normal baru ini berkaitan misalkan masyarakat desa diminta untuk pakai masker, mencuci tangan gitu ya, menyediakan tempat untuk cuci tangan. Lantas kemudian untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan harus jaga jarak. Ini sebenarnya sudah dilakukan desa. Di beberapa desa-desa saya yakin dan percaya sudah menerapkan ini dan sudah beradaptasi dengan situasi ini. Karena sampai dengan Desember ini kita terus beradaptasi dengan situasi perkembangan pandemi. Berikutnya terkait dengan desa tidak hanya bisa bertahan gitu ya. Tidak hanya bisa kemudian beradaptasi. Tetapi juga hari ini desa harus bertransformasi gitu. Bertransformasi dalam artian desa dengan situasi pandemi ini yang kita tidak tahu sampai kapan. Desa harus kembali melakukan aktivitasnya. Aktivitas berdesa itu harus tetap dilakukan. Nah, harapan kami dari Desa Bicara, kawan-kawan di desa, kawan-kawan di aparatur pemerintah desa agar lebih cepat karena di tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat bagi kawan-kawan di pemerintahan desa. Tahun depan 2021 kami harapkan beberapa pergeseran, beberapa gerakan kebijakan juga harus bisa kita antisipasi. Karena transformasi di desa itu tidak hanya soal bagaimana kegiatan sosial kemasyarakatan, bagaimana budaya dan kearifan lokal, atau pengembangan industri pariwisata bisa disesuaikan dengan pandemi. Yang lebih penting, salah satunya adalah bagaimana kemudian desa secara kebijakan itu juga bisa bertransformasi. Mengapa bertransformasi? Ini berkaitan dengan kebijakan pengelolaan, baik itu program, perencanaan program yang responsif terhadap situasi, apalagi ketika bencana. Nah, seperti yang kita alami di tahun 2020 ini, bencana ini non alam. Gitu. Kita diminta untuk terus menyesuaikan. Maka kedepannya kebijakan pemerintah desa juga harus berfokus pada penanganan bencana.
yang sifatnya baik itu yang alam maupun non alam ya, harus respon terhadap itu karena dampaknya cukup besar. Ekonomi di masyarakat, pekerjaan, terus usaha, bisa jadi keamanan dan ketentraman juga terganggu ketika pandemi gitu. Mungkin kawan-kawan di desa pernah melihat atau merasakan lockdown, tapi kemudian masyarakat diminta untuk di rumah, tetapi jaring pengaman untuk ekonomi dan kebutuhan hidup menjadi perdebatan tersendiri. Poin pentingnya dari kami Desa Bicara adalah tahun 2020 merupakan tahun berat bagi desa untuk bagaimana bertahan di kala pandemi. Tahun 2020 juga adalah tahun berat bagi kawan-kawan yang memang ingin menguatkan desa menjadi aktor utama dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari negara, yaitu dana desa. Tahun 2020 merupakan tahun yang paling sulit ketika kita melihat bahwasannya kewenangan desa kembali tidak diberi kepercayaan oleh pemerintah pusat. Nah, bagi kami Desa Bicara, tahun 2021 harusnya menjadi tahun yang baik dan tahun yang bisa kita jadikan harapan baru bagi desa, bagi masyarakat desa, bagi peningkatan ekonomi di desa, dan juga bagi pengembangan ide kreatif bertahan di kala pandemi, di kala bencana terjadi, baik itu alam maupun non-alam. Nah, harapan kami dari Desa Bicara, upaya penguatan dan pengorganisasian masyarakat di desa terus dilakukan, terus dikuatkan. Karena ini menjadi kunci kekuatan yang dimiliki desa. Kami dari Desa Bicara mengharapkan adanya perubahan kebijakan mengarah kepada yang cukup responsif, serta juga ada keberpihakan kepada desa. Perubahan ini bisa terjadi karena memang dari segi kebijakan didorong, tapi juga perubahan ini bisa dilakukan melalui penguatan dan pengorganisasian masyarakat di desa. Penting kemudian 2020 bisa menghasilkan orang-orang terbaik dan bisa menghasilkan pengalaman-pengalaman terbaik bagi desa untuk terus berkarya di tahun 2021. Dan kami dari Desa Bicara mengucapkan selamat tahun baru bagi kawan-kawan di desa. Semoga di tahun 2021 kita bisa menjadi salah satu aktor yang mampu untuk menguatkan desa, mampu untuk menjadi teman diskusi dan teman berbagi bagi desa, dan tentunya bagi kawan-kawan yang berdinamika dan beraktivitas di desa, baik itu di pemerintahan maupun kemudian di masyarakatan, tetap kuat, tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat tahun baru dan jangan lupa, salam berdesa.